Amma ba'd. Kembali bersyukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas aneka karunia-Nya yang tiada pernah henti dan bertepi. Nikmat karunia yang Allah baru saja berikan, sama-sama kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal ini, teriring doa untuk kita semua senantiasa selalu dalam bingkai rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap pimpinan pengurus badan pengelola Masjid Istiqlal, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu sekalian, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Renungan fajar tausiah ba'da subuh ini, tema yang akan disampaikan adalah beribadah dengan ilmu. Beribadah dengan ilmu. Al-ilmu amamal amal wal amal tabi'u. Ilmu harus berada di depan amal, amal mengikutinya. Imam Al-Ghazali rahimallahu wajhah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menuturkan rugi besar orang yang bodoh, melainkan jika dia berilmu. Rugi besar orang yang berilmu jika ilmunya tidak diamalkan. Rugi besar ilmunya diamalkan tapi tidak ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah ikhlas pun bisa berada di ambang kerugian bila tidak istiqomah. Penting dalam beribadah harus dilandasi dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amalan mardudatan la tuqbal. Siapa yang beramal tanpa dilandasi oleh ilmu, maka amalnya bisa tertolak. Betapa pentingnya kita beribadah harus dengan ilmu, dan betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu sampai-sampai Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akrab di telinga kita dalam sabdanya, utlubul ilma minal mahdi ilallah.
Tuntutlah olehmu ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Kembali pada tema ini, beribadah harus dilandasi dengan ilmu. Kita ingin sholat harus tahu ilmu terkait sholat yang sebelumnya diawali dengan berwudu. La sholata liman la wudu'a. Tidak akan ada sholat menjadi sah tanpa berwudu. Berwudu pun harus tahu ilmunya. Puasa dilandasi dengan ilmu. Zakat ada ilmunya. Bahkan untuk menaikkan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullahil Haram ataupun melaksanakan ibadah umrah, ilmu. Dan terkait dengan ilmu ini, sampai-sampai Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat, tinggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kembali, rugi besar orang yang bodoh melainkan yang berilmu. Dan rugi besar orang yang berilmu melainkan bila diamalkan. Dan rugi besar sudah diamalkan bila tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas pun ada ilmunya. Karenanya kalau kita merenung lebih jauh, wahyu yang pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima oleh Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca. Bukan sekedar baca. Baca yang tersurat maupun yang tersirat. Baca. Bahkan tadi imam kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasanuddin Sinaga MA membacakan dalam rakaat pertamanya surah Al-Imran ayat yang ke-190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa ikhtilafil layli wan nahar ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti, malam menjadi siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang menggunakan potensi akal pikirannya. Iqra, baca. Namun bukan hanya sekedar baca, kita pelajari ilmu, pautkan langsung dengan bismi rabbik.
baca dengan menyebut nama Tuhan. Tidak ada dalam Islam istilah dikotomi, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Baca. Setelah kau baca, setelah pintar, setelah pandai, setelah tahu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Rabb Tuhanmu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita harus kembali sadar pada jati diri kita dalam menuntut ilmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Artinya ilmu penting kita pelajari. Ini mengandung makna secara hakikat. Karenanya awwaluddin ma'rifatullah. Awal keberagaman adalah mengenal Allah. Karena kalau sekedar belajar sudah tahu ilmunya, tidak dipautkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lupa. Tidak kenal jati diri kita, hendak kemana, akan apa. Betapa banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengenal hakikat jati dirinya, untuk apa, siapa, kenapa diciptakan, apa yang harus dilakukan. Dalam surat Al-Alaq ini ditekankan lagi, Iqra wa rabbukal akram. Baca. Telah tahu dan muliakan Tuhan. Betapa banyak telah pandai, dan bahkan setelah diamalkan, kenapa tidak tulus, tidak ikhlas semata karena Allah? Karena ikranya tidak bismi rabbik, karena ikranya, belajarnya tidak ikra rabbukal akram. Sadar kita allazi 'allama bil kalam, yang telah mengajarkan melalui perantara pena. Dan sadar kita allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insan ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan insan, manusia, dari apa yang tidak diketahui. Nah, karenanya ada nanti yang terpenting beribadah dengan ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Penting awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu harus diawali dengan ma'rifatullah, artinya mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Karena yang disebut ulul albab, orang menggunakan potensi akal pikirannya, difungsikan akalnya untuk belajar, untuk mengetahui aneka macam ilmu. Dalam surat Ali Imran ayat 191-nya dilanjutkan, siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang senantiasa ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dikala berdiri, dikala duduk maupun dikala berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa bertafakur, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Oh, akhirnya karena ikra'nya bismi rabbik, karena sadar ikra'nya rabbukal akram, maka terpaut hatinya pada Allah seraya. Rabbana ma khalaqta batila, wahai Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan tiada yang sia-sia. Ketika belajar biologi, belajar ilmu fisika, belajar ilmu astronomi, ketika belajar ilmu ekonomi, apapun ilmu, semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allamal insan ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan insan manusia dari apa-apa yang tiada diketahuinya. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan tiada sia-sia, tiada yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Akhirnya senantiasa mensucikan Allah. Waqina adzabannar, senantiasa mohon berlindung dari jerat api neraka. Ilmunya manfaat. Ilmunya, apapun disiplin ilmunya, menghantarkan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan penting menyelam ke dalam diri agar dalam ibadah disertai dengan ilmu yang diamalkan penuh dengan ketulusan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan bisa istiqomah menyelam ke dalam diri. وفي أنفسكم أفلا تبصرون, dan apa yang ada pada dirimu tidakkah kau lihat, tidakkah kau perhatikan? Oh, pantas ya, 13 tahun di Mekah, Al-Mustafa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabatnya dimantapkan tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyelam yuk sejenak pada diri kita, bahwasannya ini penting agar ibadah kita dilandasi ilmu. Yang pertama, kita harus dalami, sadari sesadar-sadarnya agar kita ibadah bisa ikhlas lillahi ta'ala. Kita harus man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kita kenal diri kita, baru kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui yang kita sembah, menyelam ke dalam diri. Diri kita ini ada jasmani, ada rohani, dan pada diri kita ini ruh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini mengalir ke seluruh tubuh, ke rongga-rongga tubuh. Itulah yang disebut dengan nyawa. Dan ruh yang kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala saat melalui hidung kita tarik, kita keluarkan, itulah nafas. Allah berikan jasmani ini, kita bisa melihat hakikatnya basarnya Allah, kita bisa mendengar hakikatnya samanya Allah, kita bisa untuk berkata-kata
hakikatnya kalam dari Allah. Kita bisa menerima ilmu, hakikatnya ilmu dari Allah. Karena subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu sedikit pun bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan yang Kau ajarkan, yang Kau beri ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau amat sangat mengetahui lagi amat sangat bijaksana. Ketika kita punya kehendak, punya keinginan, hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ini diberikan hidup, ini hayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mana yang kita? Yang kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Tuh, kalau fondasinya sudah kuat, tauhid. Allah, Allah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamd. Baginya pemilik kerajaan, pemilik pujian, yang layak pantas dipuji hanya Allah. Yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan, yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia Allah kuasa atas segala sesuatu. Landasannya kuat, fondasinya kuat, ibarat pohon akarnya kuat, menjulang luar biasa, maka akan tumbuh batang dahan. Terus kedaunannya itulah dia akan melaksanakan ibadah dan berbuah nantinya adalah akhlakul karimah. Dan untuk itu penting kita untuk selalu berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Karuniakanlah aku rezeki berupa kepahaman. Sebab kalau nggak paham bisa sering salah paham. Kita mintanya rezeki dalam arti materi terus, padahal rezeki sungguh merupakan karunia ilahi Rabbi. Kita mohon warzuqni fahman, jika punya rezeki kepahaman, minta tambah ilmu. Akhirnya kalau kita sudah berilmu, jadilah kita ilmunya ilmu padi. Semakin tawadu, semakin rendah hati. Karena seseorang yang semakin mempelajari ilmu, ketika terus dan terus di atas ilmu ada lagi hikmah. Karenanya yu'til hikmata man yasha. Allah akan berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Semakin merunduk, semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin khauf, rasa takutnya pada Allah dalam artian tunduk patuh. Karena kalau sudah bicara ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah firman-Nya, surat Al-Kahfi ayat yang ke-109, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jikalau
lautan dijadikan tinta. Kita tahu lautan 2/3 dari daratan. Lautan dijadikan tinta, ada daunan semua dari pepohonan, daun-daunnya untuk ditulis ilmu Allah. Walau ji'na bimislihi madada, tambah lagi 2 kali lipat, nggak sanggup untuk menulis betapa luasnya keagungan kebesaran ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Apabila yang bertanya tentang ruh itu urusan Allah, Rabb Tuhan. Dan tiadalah kita diberikan ilmu melainkan hanya sedikit saja. Kembali penting kita pelajari, dalami berupa ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai renungan fajar kali ini, maka ada 4 tingkatan ilmu. Yang pertama, ilmu yakin. Ya. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, haqqul yakin. Dan yang keempat, isbatul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, isbatul yakin. Sebagai contoh, saat kita mengatakan ini buah jeruk, kalau hanya mengetahui buah jeruk belum dikupas, itu namanya baru ilmu yakin. Seperti apa? Buka kulitnya, kelihatan tuh buah jeruknya. Oh, itu baru ainul yakin, kelihatan. Agar menjadi hakul yakin, dicoba jeruknya, dicicipi, udah merasakan. Itu namanya hakul yakin. Rasanya seperti apa? Sulit dilukiskan. Wah, itu sudah isbatul yakin. Nah, karenanya kenapa al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak berbuah. Kalau ingin merasakan nikmatnya ilmu, diamalkan. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, yang dengannya niscaya Allah akan mengangkat derajat ke makom yang lebih tinggi. Baru ilmu itu, baru ilmu yakin.
kemudian dicoba, didalami lagi, dipraktekkan, bangun tahajud. Udah mulai terbuka. Dan sebelumnya ada yang mengatakan, saya kalau tahajud coba deh. Iya ya, mereka bersahaja, mereka biasa saja, tapi nampak tenang. Oh, ada buah dari tahajudnya di keheningan malam saat ngantuk dia berdiri, rukuk, sujud. Akhirnya mulai dia lakukan, itu baru dia merasa, nikmat tahajud, terus asik, mulai sampai hafal ya. Nah, jadi penting kita bukan hanya menjalani beribadah yang dilandasi ilmu, misalkan bukan hanya sebatas syariat, tapi masuk ke dimensi hakikat. Artinya ambil masuk ke dimensi hakikatnya, rasakan langsung. Jangan sampai ilmu yang kita jalankan tidak terasa indahnya, tidak terasa nikmatnya. Untuk itu penting kita bukan hanya sekedar mengetahui, namun di balik itu kita dalami lagi, mohon senantiasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami senantiasa dari sisimu, jadikan segala urusan kami dalam bimbingan petunjukmu. Semoga jangan pernah henti kita untuk selalu belajar dan belajar. Sungguh indah kalau kita belajar menuntut ilmu pada orang yang telah menjalankan ilmu tersebut. Ayo anak-anak berenang, Pak gurunya sudah pandai berenang, bukan hanya teori berenang. Ayo kita push up, Pak gurunya sudah mencontohkan push up. Artinya perlu mencari guru yang sudah menjalankannya. Itulah sebabnya Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, sama-sama hafal kita insyaallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik. Rumusnya, syaratnya 3. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Agar bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka liman kana yarjullah, siapa yang berharap perjumpaannya dengan Allah. Artinya dia kenal dirinya, kenal Allah, dia mantap tauhidnya, lillah karena Allah, billah dengan Allah, ma'allah bersama Allah, hidupnya senantiasa bismillah, alhamdulillah atas nama Allah, yang dipuji hanya Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Puncak hari akhir adalah mantap semua ialah Allah, wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, yang dipujinya pun hanya Allah. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa banyak terpaut zikirnya, terpaut hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup, sama-sama kita terapkan saat kita berzikir saja, tahu ilmunya nikmat dihayati, dan fondasi tauhid kita betul-betul menghujam kuat. Maka saat sama-sama misalnya yuk kita berzikir pada Allah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Allah, walhamdulillah. Segala puji milik Allah bagimu ya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan sesembahan selain Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Sama-sama Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saat kita mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, mata masih bisa melihat, Alhamdulillah. Telinga masih bisa mendengar, alhamdulillah masih bisa meneguk air, alhamdulillah masih bisa menyuap makanan, menyuap nasi, alhamdulillah akal masih berfungsi, kau berikan anugerah ya Allah. Tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, alhamdulillah jantung masih berdetak, alhamdulillah paru-paru, ginjal, empedu, limpa, liver ini masih berfungsi. Alhamdulillah hamba asyik masih menarik, mengeluarkan nafas. Alhamdulillah masih kau amanahnya hamba. Iman lekat dalam kalbu. Alhamdulillah hamba bisa rukuk, bisa sujud. Alhamdulillah hamba masih bisa menghirup udara segar. Hamba masih bisa berselawat pada Rasulullah. Oh nikmat yuk. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Demikian, semoga teruslah dan terus kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah karuniai kita rahmat. Rahmat bisa menjelma menjadi kita tambah ilmu, rahmat akan menjelma kita bisa amalkan, dan rahmat menjelma menjadi tulus, ikhlas, dan rahmat menjelma kita bisa istiqomah. Khairul amal wa anwamuha wa in qalla. Baik-baik amal yang terus menerus walau sedikit. Semoga Allah senantiasa jadikan kita hamba-hamba Allah yang sadar betul untuk apa hakikat hidup ini. Hakikatnya adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin manusia untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Perlu dengan ilmu, dan ilmu harus diamalkan dengan ikhlas dan mohon agar bisa istiqomah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ihsan, istiqomah dalam akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami senantiasa hamba-hambamu yang kau berikan anugerah kefahaman, karunia rezeki ya Rabb, berupa ilmu, ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, isbatul yakin. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibal sabbin wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabb Musa wa Harun, ya Rabb Ibrahim, ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi. Beri kemuliaan kami dengan kau berikan kepahaman ya Allah.
kurniakan rezeki ilmu yang manfaat, ilmu untuk kebaikan mengharap ridhamu ya Allah. Warzuqna al-ilm wal hikmah, dan hikmah ya Allah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua dari sisimu ya Allah. Jadikan segala urusan kami, ibadah kami pun dalam bimbingan petunjukmu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi